Halo, apa kabar untuk Capricorn? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, hai, apa kabar untuk Capricorn? Sekali lagi aku minta maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa update ya. Jadi sebenarnya updatean kali ini sebetulnya untuk tanggal pertengahan bulan ya. Tetapi karena ada sesuatu hal, jadi aku mundur ya. Jadi aku minta maaf dan sekali lagi aku juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah support doanya juga sehingga semua hal ini bisa selesai ya, alhamdulillah. Jadi nggak dalam waktu yang lama-lama juga ya kondisinya. Dan aku sangat-sangat bersyukur dan aku selalu percaya bahwa Allah selalu membantu kita, menolong kita dalam keadaan sesulit apapun. Nah ini loh ya, jadi intinya aku sekali lagi mau minta maaf dan sangat berterima kasih juga atas support dan dukungan sehingga sekali lagi anakku bisa cepat keluar dari fase-fase kritisnya saat itu sehingga cepat pulang juga ya. Oke, sekali lagi kali ini aku mau reading buat teman-teman Capricorn tentang energi, perasaan dan pikiran dia. Dan energi ini seperti biasa bisa terbolak-balik ya, bisa terbolak-balik atau vice versa. Energinya general, tidak semua harus resonate untuk Capricorn di luar sana ya. Sekali lagi, oke, aku mau cek dulu untuk energi asmara zodiak Capricorn, Sun, Moon, Rising dan Venus. Oke. Focus on love, look for the good in everyone. Oke, focus on love. Aku lihat ada love make the difference, love help heal. Oh, Capricorn, kalau aku melihat di sini ada sesuatu dari masa lalu kamu deh ya. Masa lalu yang tidak menyenangkan sehingga seseorang yang dekat sama kamu atau orang yang sedang kamu pikirkan sekarang ini kayak energinya kayak serba jelek aja mungkin ya. Jadi kayak ada negative thinking terhadap orang yang sedang kamu pikirkan sekarang ini karena masa lalu kamu. Nah ini loh ya. Nih ya, we all have fundamental need to take a break, rest, a relaxation is essential. Oke, aku nggak tahu karena gini, untuk perasaan dan pikiran, iya, ini yang kemarin aku pernah sempat kayak reading buat couple, single, mantan, cinta segitiga. Jadi kalau ini kompleks banget ya. Aku nggak tahu ini nanti energinya ke arah yang mana. Yang jelas di sini aku melihat ada sesuatu dari masa lalu kamu yang membuat menurut kamu orang yang sedang kamu pikirkan atau yang sedang mendekati kamu atau yang sedang saat ini ya jalan sama kamu karena ada situasi di masa lalu kamu. Jadi kayak mikirnya itu maaf ya kayak takut sendiri, negatif, atau kayak udah nggak percaya, atau kayak gimana lah ya. Jadi kayak kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri, untuk bisa percaya kepada orang yang sedang ada dalam pikiran kamu. Kamu kayak bener-bener butuh waktu di sini ya. Jadi kayak kalaupun ini ada orang baru, jadi kayak kamu masih butuh waktu untuk healing, masih butuh waktu untuk jeda, masih butuh waktu untuk kayak aduh nggak mau pacaran dulu, atau bahkan ini tentang pasangan kamu yang kemarin-kemarinnya ini kayak ada sesuatu hal, nah ya kan, jadi kayak kamu masih need time for trustnya, butuh waktu untuk mempercayakan lagi, butuh waktu untuk kayak gini lagi, atau bahkan di sini intinya tuh sebagian dari kamu tuh butuh waktu lah untuk diri kamu saat ini ya. Jadi karena ada situasi di masa lalu ya, look for the good in everyone. Jadi kayak akhirnya mungkin semua orang kayak gini, gua udah nggak percaya lagi, udah kayak gini. Nah ya, nih. Oke, aku lihat dulu di sini untuk energi di Capricorn tentang dia ya, bagaimana perasaan dia terhadap zodiak Capricorn. Pikiran dia, Three of Wands. Oke, Capricorn, di sini aku lihat ada Three of Wands. Berharap semuanya berjalan dengan baik, tapi sia-sia. Oke. Oh, Death. Need time to break. Oke, Ten of Pentacles. Ace of Cup.
Ini memang kayaknya orang personal baru deh ya untuk teman-teman Capricorn di sini. Ini untuk seseorang yang baru atau bahkan bisa juga tentang pasangan kamu sekarang ini ya. Ini banyak banget soalnya Ace of Cup ini bisa menandakan tentang asmara baru, cinta baru, someone baru, atau dalam transisi perubahan hubungan. Nah ini loh, ya transisi dalam masa perubahan hubungan. Oke, aku lihat dulu untuk energi asmara perasaan dia ya. Ada Three of Cups sih. Bener deh ya. Oke, Ten of Swords. Aku lihat ada Chariot dan King of Swords. Aku lihat ada Page of Pentacle ya. Fokus. Apa yang sedang dia fokuskan ya? Waduh, mencoba merubah pola pikirnya, mencoba untuk merubah sudut pandangnya. Dia mencoba untuk fokus untuk merubah sudut pandang dia ya, kalau aku lihat di sini. Bagaimana dia menilai kamu, bagaimana dia itu kayak memahami kamu, atau kayak benar-benar ingin merubah. Nah ini loh, aku melihat dia dalam masa transisi di sini, Capricorn. Ada Three of Wands. Waduh, ada apa ini? Tunggu sebentar ya. Three of Wands. See, ada the Moon. Tuh kan? Aku melihat ada rasa tidak percaya diri, ada rasa takut. Takutkah untuk Ten of Pentacle? Oke, ada Ten of Pentacle dan ada Ten of Cups. Wow, ada Ace of Cup di duanya ya, Three of Cup. Tunggu sebentar, aku jadi penasaran. Tunggu ya. Six Sword. Kalian ada jarak jauh ya? Enggak juga sih ya. Kalau iya, bisa juga sih. Tunggu sebentar. Gini teman-teman ya, kalau ini memang hubungannya sudah berakhir ya, sempat berakhir dan tiba-tiba dia kembali, itu karena dia ingin memperbaiki hubungan ini bersama kamu sebetulnya ya. Ada masa-masa dimana dia ini, karena aku bilang dia dalam masa transisi jika hubungan ini pernah putus ya teman-teman. Ini ada dua kemungkinan untuk Capricorn soalnya. Kalau kalian ini pernah sempat putus, itu aku melihat dia dalam mengalami kayak dalam masa transisi dia. Kalau yang kemarin-kemarin dia itu kayak masih belum bisa memberikan intinya itu keputusan, atau dalam kata arti gimana ya, apakah hubungan ini bisa lanjut ke pernikahan atau apalah di sini ya. Itu aku melihat lambat laun ini kayaknya seperti aku bilang ya, kayak dia berusaha untuk merubah pola pikirnya, merubah sudut pandang dia. Segala sesuatu bukan karena hanya materi, nah gitu ya. Karena aku melihat banyak hal yang menjadi ketakutan dia, karena dia merasa bahwa kita mau masalah dari segi ekonomi, dari segi mungkin masa depan, dia merasa stuck ya. Makanya dia belum bisa berkomitmen sama kamu, atau bahkan dia tuh kayak belum bisa memberikan kamu kebahagiaan sejatinya, kebahagiaan. Karena kita ngomong masalah Ten of Cup dan ada Ten of Pentacle. Jadi kebahagiaan menurut dia adalah selain asmara, dia ingin memberikan sesuatu yang cukup secara finansial juga di sini. Berharap banget di sini kalau aku lihat dalam pola pikir ya, hubungan ini tuh bisa lebih baik ke depannya. Tetapi apakah kamu masih mau bersama dia? Apakah kamu masih mau menunggu kalaupun saat ini dia belum bisa berkomitmen sama kamu? Kalaupun hubungan ini pernah terputus atau sempat sekarang ini jeda, dia lagi memang memfokuskan hal-hal itu ya teman-teman. Karena dia merasa bahwa dia ini masih belum layak untuk menikah atau belum layak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih sama kamu di sini. Nah, makanya kadang-kadang dia itu kayak gini, aku melihat juga dari posisi dia ada tekanan untuk menikah, terus terang aja ya.
yang terkadang itu membuat dia itu oke, I'm give up. Ya, ada tekanan untuk segera menikah. Tetapi di posisi lain dia itu masih dalam fase untuk tahap awal dia untuk kita ngomong masalah karirnya, masalah keuangannya. Dia tuh kayak nunggu sesuatu dulu deh kayaknya di sini ya. Ini loh. Apalagi posisi ini dia merasa bahwa posisinya dia saat ini kayak gue belum layak untuk menikah atau gue belum layak untuk berkomitmen. Nah ini ya, kayak dia tuh kayak merasa gue belum pantas, nanti gue kalau sama lo, kalau posisi gue tuh kayak gini gimana. Apalagi gini, kalau itu biasanya standar untuk bagi dia yang laki-laki ya teman-teman. Biasanya kalau laki-laki tuh berusaha untuk fokus untuk kerja, untuk fokus. Nah bagaimana kalau dia ini perempuan ya, biasanya dia itu merasa tidak percaya diri dengan keadaan dia saat dia itu bersama kamu ya, karena dia merasa bahwa keluarganya yang belum stabil. Dia merasa kayak takutnya ya teman-teman, dia itu terlalu mengandalkan kamu, dia terlalu kayak gimana ya, dia kayak nggak mau terlalu mengandalkan dari segi ekonomi sama kamu sih sebetulnya. Makanya dia tuh kayak ingin mencoba untuk hidup lebih mandiri sih. Nah ini loh ya, ini loh, aku makanya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena gini, devil ya, aku melihat ada devil. Kalau dia terlalu ketergantungan sama kamu, hasilnya juga ke devil. Atau bahkan saat ini, entah dia yang cewek ataupun cowok ini takutnya itu terlalu ketergantungan sama kamu. Bisa juga saat ini dia terlalu ketergantungan sama kamu. Nah ini loh, apalagi kita ngomong masalah segi finansial. Paham ya dari teman-teman? Nah, dia nggak mau terlalu menggantungkan diri sama kamu ya. Makanya gini, nggak ada salahnya kalau kamu mungkin ada dari masa lalu yang membuat kamu ini terus belajar, atau bahkan kamu cenderung untuk lebih berhati-hati di sini untuk Capricorn ya. Ini loh. Di sini kalau aku melihat ada Ten of Pentacle lagi ya. Oke. Dan aku melihat juga ada segi mungkin confused ini sendiri, atau bahkan hubungan ini yang ngerasa digantung karena posisi dia saat dia bersama kamu. Ada beberapa pilihan yang harus dia pilih di sini ya teman-teman. Aku melihat juga ada segi gimana ya, suatu pilihan yang cukup sulit sebetulnya buat dia di sini. Cukup sulit. Soalnya gini ya teman-teman, bisa saja di sini kalian berdua sempat putus dan mencoba menjalani kehidupan kalian, mencoba untuk menjalani kamu bersama orang lain, dia bersama orang lain di sini ya. Aku melihat juga ada segi seperti itu. Karena apa? Kalau kalian ini bareng, ini belum tentu kalian juga merasa bahagia. Aku melihat ada segi Ace of Cup di kamu, juga Ace of Cup di dia. Sebenarnya kalian berdua sama-sama mungkin sudah memiliki pasangan masing-masing saat ini ya. Tetapi aku melihat juga salah satunya give up dengan pernikahannya atau give up dengan pasangannya. Why? Kenapa? Karena aku merasa tidak nyaman, tidak bahagia. Ya, ini loh. Mungkin berbeda saat dia bersama kamu di sini, ya. Saat dia bersama orang lain berbeda dengan saat dia bersama kamu. Ini yang membuat dia itu kayak cukup sulit ya, kalau aku lihat cukup sulit. Tapi dia juga merasa bahwa kalaupun ini bukan tentang materi, dia merasa kalau dia bersama kamu belum tentu kamu bahagia gitu loh. Makanya kadang-kadang dia merasa bahwa suatu keputusan ini adalah yang terbaik gitu loh. Nah ini ya, ada suatu keputusan yang cukup menurut dia, suatu keputusan yang dia ambil dimana semua ini demi kebahagiaan kalian berdua. Oke, aku lihat dulu di sini. Oh, oke. Tapi gini ya, teman-teman. Kalau hubungan ini pun, kalau aku lihat, kalaupun dia ini pernah sempat putus sama kamu, soalnya gini ya, aku melihat dia tuh kayak masih berpikir tentang
mana yang terbaik buat dia, mana yang enggak. Segala sesuatu ini kayaknya dia masih kayak meraba-raba segala sesuatunya ya. Tunggu dulu. Karena aku juga melihat ada the Chariot. Suatu keputusan yang harus dia ambil. Karena apa? Kita mau masalah komitmen juga di sini. Ya, komitmen. Tetapi di sini aku melihat dia ini juga akan menghubungi kamu, mungkin juga ya. Dia akan menghubungi kamu untuk memberikan suatu keputusan di sini dan berharap ini keputusan yang baik untuk kalian berdua. Dan aku melihat juga ada Six of Pentacle. Jadi kayak hubungan imbal balik ya. Jadi gini, makanya di saat dia masih belum bisa berkomitmen, mungkin saat itu memang dia merasa masih belum sanggup ya teman-teman. Tetapi di saat dia ini udah mampu untuk kedepannya, di saat dia udah kayak, dia akan fokuskan kamu gitu loh ya. Dia akan fokuskan kamu. Mungkin saat ini lagi confused atau lagi bingung, belum bisa diajak komitmen atau belum bisa memberikan sesuatu gimana kedepannya atau seperti apa. Dia mungkin masih belum bisa ya. Dan kamu juga masih butuh waktu untuk ke situ. Tetapi, nah ini dia. Tetapi dengan berjalannya waktu, orang ini kayaknya kalau udah mantap ya, kalau udah mantap, perasaan dia udah mantap, sekalinya dia ingin berkomitmen sama kamu, dia akan berkomitmen sama kamu. Nah ini loh ya, sekalinya dia itu udah kayak keluar dari masa lalunya dia, ini dia oke, I'm ready gitu loh, aku udah siap di sini. Karena apa? Aku melihat ada Ten Swords di sini ya teman-teman. Mungkin banyak alasan kenapa dia masih belum bisa memberikan masa depan dia ke kamu, karena dia sendiri dalam mengalami Ten Swords, dia dalam masa healing juga, atau dalam diri kamu. Karena kita ngomong masalah kalian berdua loh di sini, ada Ace of Cups, dua-duanya kalian di sini dalam fase sama-sama untuk healing ya, fase sama-sama berusaha untuk meninggalkan masa lalu. Kamu takut dengan masa lalu sehingga kayak beranggapan dia bagaimana. Nih tanpa kamu sadari dia juga begitu sama kamu di sini. Tetapi kalau aku melihat dengan kehadiran kamu ya, dengan kehadiran kamu di sini, dia berharap ada masa-masa yang membuat dia kayak dalam masa transisi. Masa lalu mau dia buang sehingga saat dia bersama kamu, dia itu bisa membuka lembaran baru bersama kamu di sini. Ya. Nih loh. Karena apa? Karena kita ngomong dari segi mental, dari segi perasaan, dia merasakan sesuatu yang mungkin berbeda. Nah ini loh ya. Nih kita ngomong masalah sama-sama jatuh cinta ya. Kita ngomong masalah sama-sama jatuh cinta. Cuman mungkin kamu yang masih belum bisa berkomitmen, atau mungkin kamu yang masih butuh waktu untuk jeda di saat kamu bertemu dengan dia di sini ya. Ini loh. Aku mau klarifikasi dulu, karena Three of Cup ini bisa pasangan kalian berdua ini sama-sama kayak kalian sama-sama ditinggal ya, kayaknya di sini. Kalian sama-sama ditinggal, bisa juga dia soalnya di sini posisinya juga sama-sama ditinggal. Aku melihat ada menyerah karena ditinggal menikah, atau ditinggal seseorang di sini. Aku melihat juga dia ditinggal seseorang di sini. Makanya aku melihat saat dia bersama kamu, dia dalam fase healing ya teman-teman. Aku melihat dia dalam fase healing, dia ingin meninggalkan sesuatu yang sudah tidak baik di sini ya. Dan aku melihat kalau dia dalam fase healingnya ini udah selesai, dia ingin berkomitmen sama kamu di sini. Karena merasa bahwa apa yang menjadi keputusan dia ini adalah yang terbaik gitu loh. Dia berharap itu. Ya, makanya di sini aku melihat kayak sempet dia itu bingung apakah kamu yang terbaik untuk dia apa tidak. Aku melihat kalian sama-sama memiliki karakter sama-sama memiliki masa lalu yang cukup kelam juga di sini. Sehingga mungkin saja di sini membuat kamu tuh kayak oke, ternyata katakanlah kamu ini adalah seorang wanita ya. Katakanlah kamu ini adalah seorang wanita, akhirnya mungkin membuat kamu sadar bahwa seorang laki-laki pun akan sakit hati, akan patah hati jika pun ditinggalkan. Jadi tidak hanya wanita tapi pria juga. Nah ini loh. Jadi bagi kamu yang pria, kamu juga akan bertemu dengan wanita yang sama-sama memiliki masa latar belakang yang sama-sama ditinggalkan, sama-sama dikecewakan ya di sini kalau aku lihat. Makanya saat bertemu dengan kamu ya,
kalian memiliki latar belakang yang sama atau memiliki masa lalu yang sama, sehingga mungkin kalian akan tahu ya, oh iya gini ya rasanya, ternyata dikecewakan itu segini, kita berarti sama. Nah kayak gitu. Makanya di sini aku melihat ada keinginan dia yang cukup kuat ya. Kalau aku lihat di sini ada keinginan dia yang cukup kuat untuk bisa membangun kembali atau membangun mental ya. Kita ngomong masalah mental ya, yang sempet down, sempet shock, sempet apalah di sini bersama kamu gitu loh. Karena dia merasa bahwa kalau kalian ini bareng ya, ini sama-sama akan saling menguatkan satu sama lain. Nah ini loh, sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Atau bahkan kalaupun bukan dia yang mengalami masa lalu, bisa saja ini adalah kamu ya, dimana dia ini ingin bersama kamu untuk, gue mau untuk menguatkan kamu, gue mau untuk kayak membuat dia ingin membuat kamu healing, dia ingin agar kamu ini, jadi perasaan dia tuh agar kamu tuh sembuh dari masa lalu, dia ingin kamu itu keluar dari jalur kamu yang lama. Karena kalau kamu seperti ini, dia tahu ini nggak akan baik buat kamu. Nah intinya apa? Kalaupun kamu yang memiliki masa lalu yang cukup kelam, dia ingin kamu itu healing. Ya itu loh. Perasaan dia sama kamu di sini sebetulnya adalah dia ingin memberikan nggak hanya kebahagiaan dari segi finansial atau dalam segi perasaan, tetapi banyak hal, motivasi. Karena aku melihat dia cukup maaf ya, dewasa, mungkin dia akan memberikan kamu masukan-masukan yang bisa membuat kamu itu lebih baik lagi, karena kita ngomong masalah Six of Pentacle. Jadi aku melihat sebetulnya kehadiran dia bersama kamu itu cukup membuat mental kamu ini yang tadinya ngedown atau yang selalu takut dengan masa lalu kamu ini, dia ingin kamu itu bisa up lagi di sini ya. Nah ini loh, dia ingin mempelajari kamu lebih dalam lagi di sini, ya. Dia ingin kamu healing dari masa lalu kamu di sini. Nah ini, ya. Dia ingin kamu bahagia. Makanya gini, dengan hadirnya the Seven of adanya the Chariot ini tuh kayak dia ingin kamu tuh mempertegas untuk diri kamu sendiri sebetulnya, ya. Dia, bukan aku. Dia itu, kamu sampai kapan yang akan seperti ini gitu loh, ya. Mungkin sesuatu perasaan dia sendiri sebetulnya dia udah memilih kamu ya. Sebenarnya perasaan dia sudah memilih kamu. Sebenarnya dia jatuh cinta sama kamu di sini ya. Sebenarnya dia udah ada perasaan sama kamu. Cuman di sini aku melihat dari segi kamunya masih dalam keadaan bimbang di sini. Atau karena ada masa lalu ya yang membuat kamu ini terpuruk. Tetapi aku melihat dia di sini mencoba sedikit demi sedikit kayak mengobati perasaan kamu, mengobati pikiran kamu tentang masa lalu di sini ya. Oke, so sekali lagi itu untuk Capricorn, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.